Di sini ada kata yatazakka, yakni memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Karena di dalam harta kita itu ada harta milik orang lain. Tetapi di dalam menginfakkan itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pelit, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pelit. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin. Dan tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari suatu nikmat tujza, melainkan akan dibalasnya. Maka semuanya kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Jadi ini maknanya adalah tidak memberikan harta sebagai balasan atas suatu kebaikan yang lebih dahulu datang dari seseorang, sehingga tidak ada seorang yang memberinya karunia yang harus dibalas dengan balasan, tetapi memberi demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari manusia. Kenapa? Karena ketika kita mengharapkan balasan manusia, maka itu yang disebut oleh Al-Quran kama salisofanin, sebagaimana batu yang licin, yang di situ sudah ada tanahnya, lalu kemudian tertimpa hujan, fatarokahu solda, maka sudah tidak menyisakan lagi tanah yang subur, menjadi batu yang gundul. Kenapa? Karena infaknya itu ria'an nas, semata-mata ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka tidak dibolehkan. Maka tidak dibolehkan pula di dalam berinfak itu menyakiti orang yang memberi, karena itu akan membatalkan pahala sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, karena mengungkit-ungkit dan menyakiti itu akan membatalkan pahala. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketika kita mau berinfak silahkan, karena memang di dalam agama kita dianjurkan. Tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67, dianjurkan untuk tidak boros, tapi juga tidak terlalu ngirit, tapi tengah-tengah, baina dzalika qawamah. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita berinfak boros, kemudian justru kita melalaikan kewajiban, sehingga yang mestinya untuk keluarganya malah diberikan kepada yang lain, atau diberikan kepada yang lain jatah keluarga ada, tapi kemudian kita menyesal. Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita jangan sampai fataquda malumam mahsuro, kemudian menjadikan menyesal.